Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita kembali bersilaturahim dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan ini masih dalam rangkaian hari ulang tahun Metro TV dengan tema kebersamaan memberi arti. Tema yang kami angkat di episode kali ini adalah mengenai toleransi. Dulu di Indonesia lekat dengan istilah bangsa yang sangat toleran. Tapi belakangan dalam setahun 2 tahun ada kesan-kesan tertentu bahwa kok kenapa ya nilai toleransinya mulai menurun. Ini jadi PR buat kita semua. Yang jadi pertanyaannya sebenarnya adalah seperti apa sih toleransi yang diajarkan di dalam Islam? Ya, bagaimana Islam mengajarkan toleransi tersebut? Dan untuk membahas ini sudah hadir guru-guru kita di studio. Yang pertama hadir guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Prof. Dan sudah hadir Ketua PBNU Kiai Haji Marsudi Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kiai? Terima kasih, baik sekali. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya, Kiai, untuk hadir di sini. Prof, bicara mengenai toleransi, Prof. Kalau saya lihat beberapa tulisan di media sosial ataupun di media massa, negara-negara maju seperti di Amerika, di Jerman, kadangkala mereka memberikan space tempat ibadahnya untuk sholat Jumat. Mereka kasih tempat buat umat Islam untuk sholat Jumat di sana. Bukan di dalam rumahnya, bukan di dalam rumah ibadahnya, mungkin di ruang-ruang khusus gitu ya. Nah, di Indonesia juga kita sudah mengenal dulu di dalam rangkaian kegiatan hari-hari besar keagamaan, misalnya agama tertentu merayakan, yang menjaganya agama yang berbeda. Nah, ini jalinan ini sudah ada di Indonesia, bahkan juga mungkin nilai ini jadi nilai universal. Nah, sebenarnya yang kita mau tanyakan, toleransi di dalam Islam itu seperti apa sih, Prof? Iya, pertama saya kira kita perlu ucapkan selamat dulu kepada Metro TV ya, yang merayakan hari ulang tahunnya yang selalu ya ciri khasnya Metro kalau merayakan ulang tahun itu ada isu-isu yang sangat-sangat agung ya. Yeah. Kemarin kita bahas tentang kesediaan untuk berbagi. Yeah. Hari ini kita masuk pada kebersamaan, ya, toleransi. Nah, jadi saya kira salah satu ciri khasnya Metro itu memang adalah kesediaan kita untuk saling mengakui satu sama lain, ya kan. Sesungguhnya itulah toleransi. Toleransi itu artinya apa? Toleransi itu adalah kesediaan untuk memberikan pengakuan orang yang berbeda dengan kita, ya kan. Toleransi itu adalah kesediaan untuk hidup bersama dengan orang yang tidak seragam dengan pendapat kita. Toleransi ialah kesediaan untuk hidup berdampingan tanpa mengungkit satu sama lain persoalan-persoalan kecil, mungkin yang besar, tapi kita hidup damai dengan mereka. Saya kira bagus sekali Indonesia telah berhasil menerjemahkan makna toleransi itu di dalam bentuk dalam berbagai bentuk ya, dalam konseptual maupun juga kontekstual ya kan. Secara konseptual kita sudah menciptakan suatu dasar negara Pancasila itu kan luar biasa itu kan. Nah, secara kontekstual juga kita sudah menciptakan suatu karakter kebangsaan kita yang sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi, kerjasama satu sama lain. Ya, tadi yang dicontohkan, ya, kalau Barat itu baru kemarin itu yang memberikan pinjaman terhadap orang-orang Islam untuk beribadah, tapi kita ya Ansor ya, Kiai, sejak dulu itu kan mengawal
gereja itu untuk melakukan acara-acara Natalannya, ya kan. Dan kemudian juga pada saat yang kebalikannya, teman-teman kita di daerah minoritas Muslim, teman-teman kita dari agama-agama non-Muslim, Kristen atau Katolik atau Protestan, itu juga mengawal masjid. Ini saya kira kita jangan melihat apa yang dilakukan di sana, tapi uniform yang ada di samping rumah ibadah yang berbeda, itu juga satu merupakan publikasi yang sangat bagus, ya kan. Publikasi yang seperti ini melambangkan keindonesiaan kita, ya. Nah inilah saya kira kita juga di Istiqlal sekarang sedang menyelesaikan terowongan silaturahim, ya. Jadi katedral dengan Istiqlal itu bisa Nyambung itu. terjembatani satu sama lain. Masya Allah. Ya, jadi kita jangan melihat terowongannya, tetapi silaturahimnya yang sangat menonjol di situ. Ini nanti kita akan harapkan menjadi contoh bahwa di Indonesia ada terowongan toleransi, ada terowongan silaturahim. Ya. Kemudian juga di tempat-tempat yang lain banyak sekali itu rumah-rumah ibadah kita itu antara masjid tetangga dengan gereja banyak, ya ternyata. Nah, ternyata nggak ada masalah. Nah, suatu hal yang susah untuk kita temukan di tempat lain atau di negara-negara yang lain. Nah, kebetulan di samping kita kan ada PBNU ini. Siap. Kalau orang bicara tentang toleransi kan banyak orang merujuk kepada NU. Nahdlatul Ulama, ya kan, sejak dulu. Memang NU itu pelindung minoritas, ya kan. Tetapi bukan berarti NU tidak punya karakter. NU tetap punya karakter, tapi di antara karakternya itu adalah toleransi itu sendiri, kan. Karena bagi kita hidup dalam masyarakat yang berbangsa bernegara seperti ini, ya tanpa toleransi itu nggak mungkin bisa sukses, ya. Nah karena itu berkali-kali prediksi para orientalis, para futurolog politik membayangkan Indonesia itu akan bubar tahun sekian. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak bubar-bubar tuh. Dia nggak kayak di Balkan, Soviet, ya, Balkan. Iya. Kita negara yang paling susah diprediksi itu adalah Indonesia. Masya Allah. Meskipun negaranya sangat plural, tetapi justru sangat kokoh. Kenapa? Karena ini ada tanaman yang para pendiri bangsa yang sangat luar biasa, yang namanya diantaranya itu adalah toleransi. Saya kira nanti akan dilengkapi penjelasannya dengan corak NU-nya Pak Kiai. Siap. Kiai bicara mengenai toleransi, seringkali NU mengeluarkan statement atau fatwa gitu ya, atau pendapat ya yang berkaitan hubungan antara umat beragama. Dan kadang-kala di dalam Islam sendiri tidak sedikit yang reaktif terhadap hal ini. Pandangan toleransi di dalam Islam, khususnya melalui sudut pandang NU ini bagaimana? Tapi nanti dijawabnya ya, Kiai. Kita akan bahas. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Agamamu ya agamamu yang mempunyai ciri khas agamamu sendiri dan sebutan nama agamamu sendiri. Ya, alhamdulillah kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Di segmen awal, Profesor sudah menjelaskan tentang konsep toleransi di dalam Islam. Tadi di akhir segmen saya sempat bertanya kepada Kiai Haji Marsudi Suhud yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Sebagai pemimpin lembaga Islam tertinggi, organisasi Islam yang banyak anggotanya di Indonesia, sering mengeluarkan pernyataan atau fatwa atau statement yang mencoba untuk merekatkan hubungan antar umat. Tapi tidak sedikit ada juga beberapa kelompok yang cukup reaktif terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, konsep toleransi di dalam NU sendiri ini seperti apa sih, Kiai? Mohon izin, Kiai. Di dalam NU ada doktrin. Siap, Kiai. Doktrin antaranya nomor 1 tawasutiyah, moderate. Yang nomor 2 tawazun, balance. Balancing dalam segala kehidupan apa saja. Yang nomor 3 adalah tasamuh. Tasamuh ini adalah toleransi. Lalu
di mana batasnya toleransi? Nah, ini yang terpenting. Jika orang tidak memahami batasnya ini nanti akan rancu. Ya. Apa-apa harus ditoleransiin. Ya. Nah, batas toleransi di sini adalah ketika kita di muamalah itu siapapun, dengan siapapun. Kita bekerja sama, kita beramal soleh, kita bantu-membantu, agama apapun. Ini di dalam muamalah. Nah, ketika di tauhid, nah disinilah letak perbedaannya. Maka kalau kita gambarkan, ada sebuah bangunan rumah, ada ruangan publik, dan ada ruangan privasi. Ruangan privasi itu adalah untuk kita saja. Kalau tiba-tiba ada orang masuk tanpa permisi ataupun apa, itu namanya kurang ajar. Atau kurang akhlaknya. Nah, tapi kalau di ruangan publik, itu siapa saja bisa berhubungan di situ. Yaitu disebut muamalah. Ruangan privasi itulah yang disebut lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, yang mempunyai ciri khas agamamu sendiri dan sebutan nama agamamu sendiri. Kalau tidak ada batas, berarti ketika Anda melakukan seperti keyakinan saya sholat, ikut sholat, saya beriman kepada sesuai keimanan ajaran agama saya, sampean ikut ajaran saya, sudah tidak sampean lagi. Sudah bukan bapak yang agamanya berbeda lagi, karena sudah sama saya. Nah, maka ketika ruang privasi ini, ruang tauhid, ruang teologi, nah ruang yang harus beda. Tidak bisa disamakan, karena kalau sama, nanti saya sudah jadi sampean. Sebutannya pun sudah beda. Lalu di mana yang harus bisa ditoleransi adalah di ruang muamalah. Di ruang muamalah ini apa saja, di ruang kerjasama sosial ini apa saja. Nah, biasanya di ruang kerjasama itu menitik beratkan kepada sifat insaniah. Ketika sifat insaniah ini dijamin oleh seluruh agama samawi, itu sama. Itu sama. Menghormati orang. Mau ajaran agamawi, samawi, apa saja, itu sama. Menghormati yang tua, menyayangi yang muda, sama. Keadilan, itu sama. Itu sifat insaniah. Nuhoni janji. Apa? Nuhoni janji itu apa ikut jenenge? Memenuhi janji. Menetapi janji. Itu sifat insaniah. Nah, dari hal yang semacam ini maka akan ketahuan jika kita itu kemudian jaga gereja, apakah itu muamalah ataukah itu privacy. Kalau saya itu masih kategori muamalah, karena hubungan sosial untuk ingin selamat bersama. Semua orang ingin damai, semua orang ingin selamat. Nah, ketika privacy, sampai saja nggak tahu privasi saya di sini, keimanan saya di sini. Nah, yang demikian ketika orang sudah memahami ini clear, itu pasti tidak akan bingung di mana saya harus tasamuh, di mana saya harus toleransi. Jadi toleransi ada batasnya, itu intinya. Toleransi ada batasnya ya, tapi dalam nilai-nilai universal, no problem. Nilai-nilai universal, nilai-nilai insaniah itu seluruh agama akan sama. Minimal 10 Commandment saja itu sama itu. Tapi apakah ini menyatakan bahwa semua agama ini sama? Nah, Prof nanti boleh silakan Prof. Bagaimana Prof? Jadi kita ada dua macam ya, memberi pengakuan dan memberi pembenaran. Pengakuan pembenaran berbeda. Tadi ayat yang disampaikan Pak Kiai, lakum dinukum waliyadin, itu kan pemberian pengakuan. 17 kali Al-Quran memberikan pengakuan terhadap Nasrani. 15 kali memberikan pengakuan Yahudi. Tapi bukan pembenaran. Lakum dinukum
Diakui keberadaan Anda. Anda agamanya agama Anda, agama kami agama kami. Tapi tidak bisa kita memberikan pembenaran, karena kalau memberikan pembenaran, kalau begitu tukar-menukar agama juga nggak apa-apa. Kan? Iya, betul. Jadi itu menarik untuk kita kaji. Ayat sebelumnya juga itu kan, wala ana abidun ma'abatun, itu juga memberikan warning sebetulnya. Tidak dikatakan wala ana abidun, tidak juga dikatakan wala ana ibadun. Di dalam bahasa Arab Al-Quran itu ada abidun, ada abidun, ada ibadun, ada abdun. Ada 4. Kalau abidun menyembah berhala. Ya. Kalau abidun di samping menyembah berhala juga sudah menyembah Allah. Tapi musyrik di situ kan. Ya. Ada ibadun, itulah yang murni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman yamshuna. Nah, ada abdun, subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi abdun dan ibadun itu positive connotation ya. Tapi kalau abidun dan abidun itu negative connotation. Nah, maka itu disebutkan dalam ayat itu, wala ana abidun, saya tidak akan menjadi penyembah seperti yang engkau sembah. Orang itu kan menyembah Lata, Uzza, dan Manat dan kompleks berhalanya di sekitar Ka'bah kan. Itu abidun. Kalau abidun itu sudah mulai berkeyakinan tapi masih percaya kekuatan gaib yang lain. Itu abid. Nah, kalau abidun itu tadi jelas itu nggak boleh itu. Abidun juga nggak boleh. Tapi ibadun itu yang harus, abadun itu yang boleh, yang harus. Nah, jadi saya kira toleransi itu betul memang harus ada batasnya. Iya. Nah, tapi juga Mas Sob, saya sampaikan tadi ya bahwa di Barat itu kan kok tidak didengung-dengungkan toleransi. Iya. Ya karena kalau orang sudah selesai kan sudah nggak wacana lagi. Yang berwacana itu adalah kalau masa transisi kan. Iya. Nah, kalau kita masih mungkin dalam transisi ya negara baru kan, kalau dibanding Amerika kan sudah 200 tahun lebih kan. Belajar untuk bertoleransinya sudah cukup lama. Tapi kita kan masih bunyi. Suatu saat nanti juga toleransi di Indonesia itu bukan vocab yang populer. Kenapa? Itu sudah menjadi habit bangsa ya kan. Sudah menjadi tradisi bangsa itu toleransi. Ya, jadi kalau masih ada gontok-gontokan, nah itu masih bunyi toleransi itu. Tapi kalau kita semuanya sudah adem, pokoknya kita sudah tahu jangan ada free kick ya kan. Jadi jangan ada yang melanggar, itu sudah nggak perlu bicara lagi tentang toleransi. Kenapa? Karena kita sudah masing-masing matang dalam berbangsa bernegara kan. Justru toleransi itu muncul pada saat kita masih ada yang belum matang dalam bernegara, masih pingin mencari bentuk-bentuk lain negaranya apa ya. Nah, bagi mainstream Muslim Indonesia, mayoritas bangsa Indonesia, bagi kita NKRI itu sudah cukup ya, sudah final istilahnya NU ya kan. Jadi nggak usah cari macam-macam lagi. Persoalannya masih ada segelintir orang yang nggak puas dengan cara seperti NKRI itu. Maka itu toleransi masih bunyi. Nah, saya kira gitu. Iya, baik. Prof, ini bicara mengenai toleransi saat ini, ada yang berpendapat bahwa dulu nilai toleransi di Indonesia yang sudah terlihat dari budayanya itu sangat tinggi. Gitu. Nah, sekarang ini aja baru mulai. Dulu saya ingat, Prof, waktu saya kecil saya tinggal di daerah Jakarta Barat. Saya tinggal di daerah Grogol. Tetangga-tetangga saya itu berbeda keyakinan. Tetapi pada saat hari-hari besar tertentu itu sering mengirimkan makanan. Dari yang misal pada saat Idul Fitri, yang non-Muslim kirim kue. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Saya masih lakukan itu. Masih melakukan itu. Sampai sekarang. Karena tetangga saya juga ada non-Muslim. Dan mereka juga datang ke rumah saya kalau lagi punya apa saja, tidak harus hari besar, dia baru dari laut dapat ikan banyak, dia kirimi saya baru dari kampung bawa singkong banyak, saya kirimi. Nah, sesungguhnya ini perilaku yang harus diajarkan. Nah, kalau kita nggak mengajarkan, nanti mereka pun nggak akan tahu. Tapi masalahnya Kiai, izin, saat ini ada pemikiran-pemikiran atau mungkin ada pendapat ya, yang saya juga karena keilmuan masih terbatas gitu, yang saya dengar-dengar gitu, atau kalau sebagian kawan-kawan nggak boleh kayak gitu. Kalau lagi ada hari agama lain ya kita nggak usah ikutan. Nanti kita malah menjadi bagian dari mereka. Tapi nanti kita jawabnya. Tetaplah di Katakanlah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazarudin.
mencampur baurkan antara agama itu kan nggak boleh, talfik itu nggak boleh. Tapi sejauh itu masuk wilayah publik, tidak masuk wilayah privat, itu kan boleh. Gitu. Boleh semua. Nah, kita kembali lagi di Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Sebagai anak bangsa, kita wajib merajut kekuatan kita dengan saling bergandengan tangan dengan saudara-saudara kita berbeda agama. Tadi saya sempat menyebutkan di segmen sebelumnya, dulu kayaknya antar-antar makanan pada saat perayaan hari-hari khusus agama yang berbeda itu biasa dilakukan antar tetangga yang berbeda agama. Tapi sekarang agak-agak khawatir karena takut dianggap mengakui, apalagi sampai mengucapkan selamat. Nah, dianggap mengakui keyakinan agama tersebut dan kita menjadi bagian dari agama tersebut. Nah, ini bagaimana? Ya, silakan, Prof. Iya, mengucapkan selamat ulang tahun itu what's wrong? Apa yang salah? Ya, saya kira masyarakat kita bangsa Indonesia itu tahulah batas-batasnya. Nggak mungkin akan bisa memberikan suatu statement yang bisa merusak akidahnya sendiri, ya kan? Ya. Ya, jadi kalau hanya ucapkan selamat Natal, ya bagi mereka yang melakukan tradisi seperti itu ya kita persilahkan ya. Tapi kalau teman-teman tidak setuju dengan pendapat itu ya nggak usah juga, nggak dipaksa kan? Iya. Nggak usah melakukannya. Sama juga mungkin sebaliknya kalau teman-teman kita nggak setuju dengan adanya ucapan Selamat Hari Idul Fitri juga nggak dipaksa. Ya. Jadi ini kan saling ini aja ya, silaturahim lah. Kalau setuju oke, kalau nggak setuju jangan lakukan. Ya. Tapi jangan sampai nanti melakukan reaksi berlebihan. Oh itu kafir itu musyrik itu yang nggak benar. Ya. Nah saya kembali lagi ya bahasa Indonesia tadi dengan contoh singkong dengan ikan itu. Dengan ikan. Oh, itu bagus itu. Dan saya kira juga salah satu faktor yang menciptakan suatu kebersamaan bagi bangsa kita ini. Ya. Pertama adalah budaya kita itu budaya maritim, ya kan. Ya. Saya sering mengatakan ini bahwa dalam tradisi masyarakat maritim itu di mana ada pulau, di mana ada pantai di situ bebas parkir perahu gitu kan. Ya. Di mana ada air tawar di situ bebas kita ngambil, nggak boleh pelit dengan air sungai, air tawarnya. Di mana ada api di situ juga boleh. Dulu kan identik dengan api, tidak bisa masak tanpa api kan. Dalam hadis kan Nabi nggak boleh pelit dengan api kan. Nah jadi api, pantai, air tawar nggak boleh pelit. Tapi kalau masyarakat kontinental, masyarakat daratan, stratifikasinya, kasta-kastanya itu kan berlapis-lapis tuh. Raja yang paling kuat di situ, sejauh mata memandang dan sejauh telunjuknya raja itu tanahnya semua tuh. Tapi kita kan pulaunya kecil, laut kan milik bersama kan. Nah jadi masyarakat maritim itu lebih egaliter dibandingkan dengan masyarakat daratan yang lebih monopolinya kuat, stratifikasi sosialnya juga bertingkat-tingkat ya kan. Ditambah lagi kita kan pernah dijajah oleh penjajah asing sekian ratus tahun ya kan. Jadi persamaan psikologis ini melahirkan sebuah kebersamaan. Nah, kebersamaan ini jangan diacak-acak oleh suatu pendapat atau ideologi baru ya kan. Ini sangat indah ini. Indonesia menampilkan kebersamaan itu jangan digugat dan jangan dipersoalkan. Nah, kecuali kalau tadi itu yang disampaikan Pak Kiai bahwa mencampur baurkan antara agama itu kan nggak boleh, talfik itu nggak boleh. Tapi sejauh itu masuk wilayah publik, tidak masuk wilayah privat, itu kan boleh. Gitu. Boleh semua. Dan mengucapkan selamat itu tidak masuk dalam wilayah privat ya? Tidak, jadi bahwa ada dua pandangan. Yang lil ikhtiyat, yang hati-hati sekali agar jangan sampai masuk pada privacy tadi, maka beliau lebih baik untuk tidak mengucapkan. Tapi bagi umumnya juga banyak ulama yang menyampaikan mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat Waisak, mengucapkan selamat bagi orang lain, mengucapkan selamat hari ulang tahun, itu mimbabil muamalah.
bab muamalah, bab hubungan antar manusia dengan manusia. Itu intinya adalah semangat memberi. Memberi apa saja. Memberi ruang, itu juga tasamuh. Misalnya membutuhkan ruangan untuk diskusi tentang ide-ide, masalah pendapat, sependapat atau tidak sependapat, agar bisa berdiskusi, maka memberi ruang. Maka ketika kita berbangsa juga sesungguhnya modal utama itu syuro. Syuro itu musyawarah. Musyawarah adalah proses untuk tasamuh. Prosesnya atau syuro bisa menghasilkan, prosesnya adalah memberi tasamuh, memberi ruang. Jadi kalau pendapatnya itu dia kalau diukur 2 cm harus 2 cm, sementara adanya ruangan itu 1,5 cm, ya tidak bisa kalau tidak memberikan 0,5 cm, tidak dikurangi dalam pendapat itu. Nah, tasamuh itu di situ, semangat memberi. Maka ketika semangat memberi itu sebagaimana memberi maaf itu, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berilah maaf. Itu juga tasamuh. Kalau sudah bisa memberi ruang untuk maaf kepada orang lain yang membutuhkan, itu ketika tasamuh akan bekerja, sekelilingnya akan nyaman dan enak, damai. Tidak perlu gontok-gontokan karena kurang 1 cm tadi. Tidak perlu berantem karena kurang 1 cm tadi. Tapi juga yang dipaksa untuk tasamuh tidak sendirian. Kalau orang suruh beri terus ya bosan lama-lama. Jadi sekelilingnya masyarakat itu harus saling memberikan. Semangat memberi itulah intinya tasamuh, intinya toleran. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Ada pertanyaan ini Prof. Kalau kita lihat orang selalu beranggapan bahwa Arab itu identik dengan agama Islam. Padahal di Jordan agama yang lain ada Kristen, ada Yahudi gitu. Begitu juga dengan di Mesir, Lebanon, dan lain sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa pada saat Islam sebagai mayoritas, agama lain bisa diberikan haknya untuk beribadah. Tapi ada yang berpendapat bahwa pada saat Islam menjadi minoritas, belum tentu begitu. Gitu. Nah, bagaimana tanggapannya Kiai dan juga Profesor mengenai pendapat tersebut? Tapi nanti jawabnya ya. Izin, kita akan kembali lagi. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin. Statement-statement Nabi itu nggak ada dendamnya sama sekali. Allahu Akbar. Jadi antum mutulaqa, kalian sudah merdeka. Bahkan ada yang menarik gini. Di zaman Rasulullah SAW ada kita mengenal istilah piagam Madinah, di mana yang berbeda agama dijaga hartanya, kehormatan, bahkan nyawanya. Nah, tadi di segmen sebelumnya saya sempat bertanya kepada Profesor dan juga Kiai Marsudi bahwa bagaimana tentang pendapat orang yang mengatakan pada saat Islam sebagai mayoritas, agama lain terjamin haknya. Tapi pada saat Islam sebagai minoritas, kok nggak begitu sih? Begitu. Ini pendapat bisa salah. Tapi mohon pencerahannya. Prof, silakan Prof. Iya. Islam itu punya pengalaman sebagai agama mayoritas, juga punya pengalaman sebagai agama minoritas. Umat Islam itu harus punya dua-duanya itu. Bagaimana menjadi penganut agama mayoritas. Nah, tentu kita ada contohnya juga pada masa Nabi kan. Dia tidak pernah membubarkan Yahudi, tidak pernah membubarkan Nasrani di Madinah, ya kan. Gereja pun nggak dirobohkan. Iya, nggak ada. Tapi sebaliknya juga ketika menjadi negara minoritas, dia diusir tuh kan. Tapi Nabi setelah diusir dia memaafkan kembali, setelah menaklukkan kembali, setelah Fatuh Makkah, ya kan. Oh, menarik itu kan. Statement-statement Nabi itu nggak ada dendamnya sama sekali. Allahu Akbar.
Allah. Jadi antum tulaqa, kalian sudah merdeka. Allah. Bahkan ada yang menarik ini gini, sedemikian guyonya Nabi. Nabi juga pintar guyon itu. Ya. Kayak begini. Ubat Panglima Angkatan Perang dari Madinah baru datang pagi kan. Ya. Padahal penaklukan sudah tengah malam tuh. Datanglah Ubat itu. Al-yawmu yawmul marhamah. Al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Ya. Wah. Abu Sufyan itu protes kepada Nabi, bagaimana ini? Kamu mengatakan al-yawmu yawmul marhamah tadi malam. Panglima Angkatan Perang Anda itu meneriakkan al-yawmu yawmul malhamah. Al-yawmu yawmul malhamah, hari ini adalah hari pertumpahan darah. Kalau al-yawmu yawmul marhamah, hari ini adalah hari berkasih sayang. Sayang. Bagaimana? Mana yang benar? Oh iya, itu sahabat saya, Ubat itu cadal, dia nggak bisa menyebutkan huruf ra. Oh, iya. Dia mau mengucapkan al-yawmu yawmul marhamah, hari ini adalah hari berkasih sayang, tapi lidahnya cadal, jadi rahnya itu dibaca lam. Al-yawmu yawmul marhamah. Oh begitu ya. Jadi pulih kembali daripada kecemasan, ketakutan itu. Dan memang itu yang dipraktekkan Nabi. Semua mereka diampuni. Revolusi tanpa setetes darah itu adalah Fathu Makkah. Masya Allah. Jadi jogging termasuk proses untuk bisa toleran. Masya Allah, Itu ya. contoh. Iya. Jadi ini ingin bertanya lanjut ini Kiai dan juga Prof. Tadi bicara mengenai Fathul Makkah, pengembalian Makkah, menguasai Makkah. Apa yang terjadi terhadap musuh-musuh Rasulullah SAW? Tadi dikatakan Rasulullah pernah terusir dari Makkah ke Madinah, terus kembali lagi ke Makkah. Rasulullah memaafkan. Nah, bagaimana dengan apa orang-orang yang ada di Mekah? Karena gini, ada yang beranggapan bahwa kafir itu bukan apa para penyembah berhala itu adalah kafir, tapi Nasara dan Yahudi ini definisi kafirnya belum di konteks itu gitu, karena masih dianggap sebagai agama samawi. Apakah itu betul, Prof? Gimana, Prof? Iya, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, lakum dinukum waliyadin, kuliah ayul kafirun. Ya namanya kafir itu kafarah, mengingkari adanya Tuhan yang Maha Esa ya gitu. Jadi dalam konteks ini al-kafir itu bukan ahlul kitab, apalagi kitab samawi ya kan. Bukan Nasrani, bukan Yahudi. Itu kalau kita lihat dalam kitab tafsir yang dimaksud kuliah ayul kafirun, wahai orang kafir itu bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi kaum yang menyembah fisik berhala itu. Konteksnya, asbabul urutnya, asbabun nuzulnya, ayat ini beda itu. Kan ayatnya kan wala ana abidun. Iya kan? Kalau orang yang beragama lain itu abidun di situ kan. Ini kan abidun penyembah berhala. Nah, jadi dari segi bahasa saja bisa kita pahami bahwa yang dimaksudkan al-kafirun di situ tidak semua non-muslim. Ya. Namun dalam konteks berbangsa ya, itu tidak harus semua agama samawi. Ya. Jadi contohnya Rasulullah mendirikan Madinah ini, itu agamanya ada Islam. Islam pun ada dua golongan, ada muhajirin, ada ansor. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Nah, Majusi ini kan bukan samawi kan? Bukan. Majusi ini kalau di sini ya agama lokal lah yang bukan samawi. Zoroaster. Tapi ini coba diikat oleh undang-undang konstitusi Piagam Madinah gimana coba ikatannya? Waman lahiqo bihim wajahada ma'ahum innahum umatun wahidah. Barang siapa yang sependapat dengannya dan mau berjuang bersama-sama untuk memajukan bangsanya, hidup bersama-sama betapapun beda agama, walaupun bukan agama samawi ya. Walahiqo bihim wajahada ma'ahum, sebutannya apa? Innahum umatun wahidah. Mereka itu adalah bangsa yang satu. Tadi kan kita eksternal keluar. Bagaimana kita toleransi ke dalam? Karena di dalam Islam kan kita ada berbagai macam pemahaman dan pemikiran. Bahkan tidak hanya itu, ada organisasi dengan organisasi satu dengan organisasi lain. Ada yang mengatakan Islam mengajarkan toleransi, tapi di dalamnya kadang-kala suka gontok-gontokan. Ini bagaimana, Prof? Toleransi di dalam, Prof? Ya kan toleransi antar mazhab ya. Jadi ada perbedaan aliran teologi ya kan.
Misalnya Jabariyah, Asy'ariyah, di atasnya Asy'ariyah itu ada Maturidi. Maturidi dibagi dua, Maturidi Bukhara, Maturidi Samarkand. Siap. Di atasnya ada Qadariyah. Di atasnya lagi Abduhisme, Muhammad Abdu. Muhammad Abdu itu lebih Mu'tazilah dua tingkat di atasnya Mu'tazilah. Itu kalau Abdu menurut Profesor Arnasution ya. Dan di dalam mazhab fikih juga ada Abu Hanifah, ada Malik, Imam Syafi'i. Kemudian juga ada Abu Hanifah tanpa Syiah ya kan. Nah, toleransi antar mazhab ini juga sangat diperlukan. Ya, disinilah yang kita harus tunjukkan ya, bahwa kalau perbedaan aliran itu memang agak sedikit susah untuk dipertemukan ya. Karena misalnya Qadariyah dengan Jabariyah itu susah itu mempertemukan itu ya. Tetapi kalau perbedaan furu'iyah, fikih misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah itu gampang. Karena itu kan sifatnya furu, cabang-cabangnya kan. Maka itu NU Muhammadiyah itu sebetulnya perbedaannya sangat halus ya. Dan perbedaan itu juga adalah suatu konfigurasi yang harus ada ya. Tidak indah sebuah lukisan itu kalau warna putih semua kan. Sekalipun bingkainya emas. Konfigurasi itu akan jadi indah, menjadi sebuah lukisan yang sangat indah. Dan konfigurasi itu adalah lukisan Tuhan. Walau syaa rabbuka la ja'alnakum ummatan wahidah. Itu kan lau di situ kan. Lau itu kan pengandaian. Bukan bukan idza. Kalau in itu 50-50. Kalau idza itu pasti itu. Kalau lau nggak mungkin. Tapi itu pluralitas itu adalah lukisan Tuhan. Ya. Jadi kita harus bersikap bagaimana, Prof, terhadap pluralitas itu. Artinya gini, kita mengajarkan toleransi terhadap orang yang berbeda pemahaman di dalam Islam, sesama umat Islam gitu, Prof. Soalnya Arab Spring itu ada yang mengatakan ini, kalau sering lihat di media entah benar atau tidak, ini antara Syiah dengan Sunni atau enggak dengan faham ini dengan faham ini gitu. Padahal mungkin ada motif politik di belakangnya atau ekonomi gitu. Silakan, Prof. Iya, kesediaan kita untuk hidup dalam sebuah perbedaan yang ada, itulah wujud real daripada toleransi. Jadi kalau kita menolak orang lain, itu berarti kadar toleransinya itu nihil ya kan. Itu terlalu egois dalam masyarakat plural. Itu nanti akan jadi stroke itu nanti jadinya. Jadi kita nggak boleh lah. Nabi juga memberikan satu contoh. Walau syaa rabbuka la ja'alnakum ummatan wahidah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. La ikraha fid din. Itu ayat-ayat seperti ini kan standar dalam Islam itu kan. Kita tidak bisa memberikan petunjuk. Kita hanya menyampaikan. Tapi dalam memberikan dakwah itu, uda'ula sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi ada prosedurnya dan ada etikanya kan. Semua kita harus taat azas ya. Nggak boleh menghalalkan segala cara untuk menundukkan orang, itu menabrak banyak ayat itu. Saya kira gitu. Baik, jadi sudah ada itu patokan-patokannya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapatnya umatku adalah sebagai rahmat. Ini menjadi persoalan itu jika perbedaan pendapatan. Bukan perbedaan pendapat. Itu jadi persoalan. Coba contohkan saja lah ya. Di Indonesia ada 80 organisasi Islam lebih. Bersatu itu di Majelis Ulama Indonesia. Saya sering dengan mereka, diskusi dengan mereka, duduk bersama mereka. Argumentasinya bisa berbeda-beda, bawaan kitabnya bisa beda-beda. Tapi bisa duduk. Nah, yang semacam ini, kalau kita sudah saling mengetahui, oh ini memang berbeda. Biasanya perbedaan itu fitur-fiturnya, pokoknya, usulnya, asalnya tidak akan berbeda kan. Sholat 5 waktu ya nggak berbeda. Fitur-fiturnya lah yang sunah-sunahnya yang mungkin bisa berbeda. Ketika demikian ya menjadi ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan umatku adalah sebagai rahmat. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dengan tema kita yang menarik dan cukup berat sebenarnya? Silakan, Prof. Iya, memang ongoing proses ya. Proses itu panjang untuk menciptakan karakter toleransi, baik dalam pribadi, keluarga, maupun masyarakat ya kan.
masih banyak di antara kita tuh hanya teorinya, tapi prakteknya itu susah. Ya. Nah, kita memang perlu waktu untuk memahami konsep toleransi itu sendiri, dan juga perlu waktu untuk membiasakan diri mempraktekkan karakter toleransi itu sendiri. Tapi dengan catatan toleransi yang kita akan kembangkan adalah toleransi yang tadi itu di ruang publik, bukan di ruang privat itu. Ya. Dan saya kira agama lain juga sama dengan kita. Ya. Jadi kita sebagai warga bangsa Indonesia, semakin matang kita berbangsa, bernegara, maka nanti kita akan semakin sudah nggak ada persoalan tentang toleransi itu. Nah, jadi saya kira himbauan kita semuanya di sini, mari kita lebih matang dalam hidup berbangsa, bernegara, tentu juga lebih matang dalam kehidupan beragama. Kita sungguh sangat yakin makin dalam kita memahami agama kita, maka kita akan semakin moderat. Ya, kira begitu, Kiai. Insya Allah sama. Baik, terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Bicara mengenai toleransi butuh waktu, kata Profesor, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam memaknai perbedaan. Dan tadi semakin kita mendalami agama, kita akan semakin menjadi manusia yang moderat, dan perbedaan itu adalah rahmat. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjalin silaturahim dengan saudara-saudara sesama muslim dan juga saudara sesama anak bangsa dan juga sebagai masyarakat dunia. Insya Allah kedamaian akan selalu hadir buat kita semua. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV